perkenalkan nama saya Deomela Jahro dengan NIM 0204192225 dari Prodi D3 Keperawatan semester 4 dari Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan 10 rangkaian pemeriksaan antenatal care selama masa kehamilan. Salah satu solusi efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah dengan cara meningkatkan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih, yang disediakan oleh fasilitas kesehatan. Pemeriksaan ANC atau antenatal care merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga maupun menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Apa sih itu tujuan ANC? 1. Memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan tindak pembedahan. Yang ketiga, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Yang keempat, mempersiapkan proses persalinan hingga dapat melahirkan bayi dengan selamat, serta meminimalkan trauma yang dimungkinkan terjadi pada masa persalinan. Yang kelima, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. Yang keenam, mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima kehamilan anak agar mengalami tumbuh kembang dengan normal. Yang ketujuh, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik serta dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di puskesmas, di klinik, dan rumah sakit. Pemeriksaan ANC pada ibu hamil dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan antara lain seperti bidan, perawat, dokter umum maupun dokter spesialis dan dokter kandungan. Ini 10 rangkaian pemeriksaan antenatal care selama masa persalinan. Yang pertama, catat hasil setiap kali melakukan timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Perlu diketahui bahwa menimbang berat badan serta mengukur tinggi badan ibu hamil menjadi salah satu pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan pertama saat antenatal. Pengukuran ini dilakukan untuk memantau perkembangan tubuh ibu hamil secara konsisten. Yang kedua, ada pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Saat antenatal care berlangsung, maka dokter kandungan juga melakukan pemeriksaan tekanan darah atau tensi. Pemeriksaan ini termasuk wajib seperti pengukuran berat badan dan tinggi badan sebelumnya. Tekanan darah normal berada di angka 110/80 hingga 140/90 mmHg. Perlu diwaspadai ketika hasil tekanan darah menunjukkan angka lebih dari 140/90 karena ibu hamil lebih rentan beresiko mengalami gangguan kehamilan. Yang ketiga, melakukan pengukuran tinggi fundus unteri untuk menentukan usia kehamilan. Menentukan usia kehamilan bisa dilakukan dengan memeriksa dan mengukur tinggi fundus uteri. Perlu diketahui bahwa tinggi puncak rahim dalam sentimeter akan disesuaikan dengan usia kehamilan. Ukuran puncak rahim bisa dikatakan normal apabila sesuai dengan tabel ukuran fundus uteri. Namun, ada toleransi perbedaan ukuran sekitar 1-2 cm bila saat pengukuran rahim diketahui terjadi perbedaan lebih kecil sekitar 2 cm dari usia kehamilan, maka ini bisa menjadi tanda bahwa ada kemungkinan pertumbuhan janin mengalami gangguan. Yang keempat, melakukan screening status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi tetanus toxoid.
Kesehatan selama masa kehamilan memang perlu diperhatikan agar pertumbuhan dan perkembangan janin tetap sehat. Sebelum melakukan imunisasi tetanus toksoid, ibu perlu menjalani proses screening atau mengetahui dosis seperti status imunisasi tetanus toksoid yang telah diperoleh sebelumnya. Kelima, ada pemberian tablet zat besi untuk rutin dikonsumsi. Kebutuhan zat besi selama masa kehamilan memang diperlukan agar pertumbuhan dan perkembangan si kecil bisa semakin optimal. Untuk itu, dokter pun akan memberikan resep berupa tablet zat besi agar bisa dikonsumsi setiap hari oleh ibu hamil. Yang keenam, pengukuran status gizi untuk mencegah dampak buruk pada kehamilan bayi. Pengukuran status gizi selama masa kehamilan perlu dilakukan sejak ini agar dapat mendeteksi adanya kekurangan gizi. Untuk meminimalisir dampak buruk ke depannya, maka dokter akan melakukan pengukuran status gizi. Yang ketujuh, tes laboratorium dapat meminimalisir segala kemungkinan terhadap penyakit. Selama pemeriksaan antenatal, dokter umumnya akan mengambil sampel dari tubuh ibu hamil untuk keperluan tes laboratorium melalui tes rutin maupun khusus. Tes laboratorium ini tentu bermanfaat karena dapat mencakup beberapa pemeriksaan seperti yang pertama, pemeriksaan golongan darah dan resus, yang kedua, pemeriksaan kadar hemoglobin, yang ketiga, pemeriksaan dengan tes HIV dan penyakit menular seksual lainnya, yang keempat, pemeriksaan dengan tes rapid atau malaria. Yang kedelapan, ada melakukan pemeriksaan terhadap presentasi janin dan denyut jantung janin. Pemeriksaan denyut jantung biasanya dapat terjadi saat usia kehamilan telah memasuki minggu ke-16. Pemeriksaan ini sangat penting karena bisa memberitahu kondisi terkini dari si kecil saat masih dalam perut. Kesembilan, ada tata laksana kasus selama menjadi antenatal care. Setiap ibu hamil itu berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai selama menjalani masa-masa kehamilan. Yang ke-10, temu wicara selama antenatal care perlu digunakan dengan baik. Temu wicara atau konseling setiap kali mendapatkan kesempatan untuk kunjungan antenatal care perlu dilakukan dengan baik. Ibu berhak konsultasi mengenai apa saja kepada dokter termasuk segala keluhan yang terjadi selama masa kehamilan. Saat melakukan temu wicara, ibu hamil seringkali bertanya mengenai pencegahan komplikasi kehamilan, masalah kesehatan, bahkan mengenai perencanaan persalinan yang akan diinginkan oleh ibu hamil agar tetap merasa nyaman. Layanan temu wicara ini juga diperlukan untuk menyikapi rencana-rencana kehamilan, rujukan bila diperlukan, bimbingan pengasuhan bayi saat ini sudah terlahir dan mengenai KB pasca persalinan. Nah, itulah 10 pemeriksaan antenatal care selama kehamilan yang penting untuk dilakukan oleh ibu hamil. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat hingga selesai menjalani kehamilan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.